Selamat pagi adik-adik. Hari ini Kakak Irma bersama-sama dengan kalian ingin memuji Tuhan. Kita bersama-sama beribadah. Kakak mau kalian bersukacita, bernyanyi bersama kakak. Kita mau nyanyi Selamat Pagi Tuhan. Kalian harus semangat ya. Kita bernyanyi bersama. Siap ya? Semangat. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami semuanya. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami semuanya. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Adik-adik, kita sekarang mau berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami bersama-sama beribadah, ingin memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan, untuk bernyanyi dengan baik. Di dalam tangan Tuhan saja kami boleh bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, kita mau nyanyi hidup-hidup selamanya. Karena Tuhan Yesus sudah hidup bersama dengan kita. Kita mau bersungguh-sungguh nyanyinya. Ya, kita nyanyi hidup selamanya. Ya. Semangat lagi. Oke. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Kita mau nyanyi semangat lagi, yang lebih semangat lagi ya. Hidup-hidup selamanya. Siap. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, Yesusku hiduplah, Yesusku hiduplah. Yeay, ikut semua. Adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus bingung, apakah Tuhan Yesus masih bersama-sama dengan dia? Nah, tapi murid-murid percaya sama kayak kita adik-adik. Meskipun kita kecil, kita tetap disayang Tuhan. Kita mau nyanyi Yesus sayang padaku. Ya, kita mau nyanyi dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan Yesus kasih tahu kita lewat Alkitab yang kita baca. Kita nyanyi Yesus sayang padaku. Harus semangat. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku. Meski ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi ya, kita nyanyi Yesus sayang padaku.
Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, meski ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Good ya, adik-adik harus percaya Tuhan Yesus sayang sama kita. Nah, Kakak Irma mau dengar cerita apa ya Kak Lina hari ini? Adik-adik juga mau tahu kan cerita tentang Tuhan Yesus hari ini apa ya? Kita mau semangat ya nyanyi ceritakan padaku ya, 2, 3. Ceritakan padaku tentang Yesus yang amat lemah lembut. Kan ku dengar suaranya, dan ku turuti segala perintahnya. Yuk kita siap-siap dengar cerita Kak Lina ya. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya adik-adik semua? Kalian tentu baik-baik semua ya. Nah, adik-adik, sebelum kita mau mendengarkan cerita, kita berdoa dulu ya. Tangan dilipat, mata ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi saya mau mendengarkan cerita. Tolong saya Tuhan, supaya saya dapat mengerti. Tuhan, tolong juga untuk kakak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kakak mau tanya, siapa yang takut kalau ditinggal mama dan papa? Ya, kita tidak perlu takut ya, karena ada siapa yang menjaga kita? Ya, ada Tuhan Yesus yang selalu menjaga kita. Nah, Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Ada 2 orang murid Tuhan Yesus yang merasa sedih. Namanya Kleopas dan temannya. Mengapa dia sedih? Ya, karena Tuhan Yesus tidak ada bersama dengan mereka. Kleopas dan temannya tidak percaya kalau Tuhan Yesus benar-benar hidup kembali. Di dalam perjalanan, mereka bercakap-cakap tentang Tuhan Yesus dari Nazaret. Tiba-tiba datanglah orang asing yang mendekati mereka. Dan mereka tidak tahu kalau orang asing itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang sedang kalian percakapkan?" Lalu Kleopas menjawab dengan sedih. Katanya, "Kami sedang membicarakan tentang Tuhan Yesus dari Nazaret." "Kenapa dengan Tuhan Yesus?" tanya Tuhan Yesus kepada mereka. "Kami berharap Tuhan Yesus dapat menolong kami. Tapi Tuhan Yesus yang disalibkan dan dikuburkan ternyata sudah bangkit dan kami tidak percaya akan jawaban dari mereka." Lalu Tuhan Yesus bertanya kepada Kleopas,
mengapa kamu tidak percaya? Bukankah ada tertulis di dalam Alkitab bahwa Tuhan Yesus akan mati dan bangkit kembali pada hari yang ketiga? Tak terasa mereka berjalan. Akhirnya mereka tiba di Emmaus. Karena hari sudah mulai gelap, maka Kleopas mengundang Tuhan Yesus untuk tinggal bersama dengan mereka. Akhirnya Tuhan Yesus menerima ajakan dari Kleopas. Lalu mereka duduk untuk makan malam bersama. Tuhan Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkan roti dan membagikannya kepada mereka. Tiba-tiba saja mereka mengenal Tuhan Yesus karena mereka melihat kedua telapak tangannya itu ada bekas paku. Akhirnya Tuhan Yesus menghilang dan mereka tidak dapat melihat Tuhan Yesus. Tapi sekarang Kleopas dan temannya menjadi tidak sedih lagi dan percaya bahwa Tuhan Yesus sudah hidup kembali. Dan mereka ingin memberitahukan kepada yang lain bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Adik-adik, kita juga percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Dan Tuhan Yesus juga selalu menyertai kita pada saat kita di sekolah, pada saat kita di sekolah minggu, dan pada saat kita sedang tidur. Nah, bagaimana caranya kita bisa bertemu dengan Tuhan Yesus? Ya, kita bisa bertemu dengan Tuhan Yesus melalui kita berdoa kepada Tuhan Yesus dan memuji nama Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri, kita baca ayat hafalan kita ya. Kita buka Alkitab kita dari 1 Korintus 15 ayat 20a. Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Kita ulangi sekali lagi ya. 1 Korintus 15 ayat 20a. Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Nah, yuk kita mau berdoa, tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan Yesus sudah bangkit dan Tuhan Yesus selalu menyertai saya dimanapun saya berada. Pimpin saya Tuhan, jaga saya Tuhan dimanapun saya berada. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, amin.